Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bicara Saham Indonesia. Semoga kalian yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan yang sakit segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, karena telah mengikuti perjalanan dari awal sampai sekarang. Dan yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya. Dan nyalakan bunyi lonceng buat mengupdate video terbaru dari Bicara Saham Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar melihat prospek IPO BMHS. Pertama-tama, video ini cuma bertujuan edukasi, bukan ajakan beli saham. Semua tanggung jawab ada pada diri masing-masing. Ringkasan perusahaan emiten. Perseroan adalah penyedia layanan pembicara terkemuka di forum-forum dan simposium in vitro fertilization (IVF). Perseroan membuka rumah sakit pertamanya pada tahun 1973 dengan nama Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Jakarta. Sejak itu Perseroan terus berkembang melalui pendirian rumah sakit baru maupun akuisisi rumah sakit yang sudah berdiri. Pertanggal 31 Desember tahun 2020, Perseroan telah mengoperasikan 5 rumah sakit yang terdiri dari 2 rumah sakit ibu dan anak dan 3 rumah sakit umum. Selain itu Perseroan juga mengoperasikan 2 klinik yang berada di wilayah Jabodetabek. Perseroan menawarkan layanan kesehatan spesialis yang lengkap seperti prosedur bedah kompleks, layanan laboratorium, fasilitas radiologi dan imaging, layanan kesehatan umum dan layanan diagnostik dan darurat di Indonesia. Pada tanggal 31 Desember tahun 2020, Perseroan memiliki kapasitas sekitar 336 jumlah tempat tidur dan mempekerjakan lebih dari 56 dokter umum dan 389 spesialis yang menawarkan layanan ke pasien Perseroan dan sekitar 1.643 perawat dan staf pendukung lainnya. Perseroan berencana untuk mengembangkan usahanya melalui pendirian rumah sakit baru, pengembangan rumah sakit Perseroan yang sudah berdiri dan akuisisi rumah sakit yang berpotensi baik. Dalam perjalanannya, Perseroan terus berupaya untuk mengembangkan usahanya dengan tujuan untuk membentuk platform kesehatan yang terintegrasi. Di samping bisnis rumah sakit dan klinik, Perseroan memiliki jaringan klinik bayi tabung di bawah brand Morula IVF yang bertujuan untuk memberikan solusi bagi pasangan-pasangan yang memiliki masalah ketidaksuburan infertility. Jaringan laboratorium diagnostik di bawah brand Diagnos DGNS dalam pengembangan serta perusahaan farmasi yang bertujuan untuk mengintegrasikan pembelian obat-obatan dan pengembangan produk-produk baru di dalam grup Perseroan. Pada tanggal 31 Desember tahun 2020, Perseroan memiliki 10 klinik IVF dan 14 laboratorium diagnostik yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Perseroan bermaksud untuk melakukan penawaran umum perdana dalam rangka memperkuat permodalan seiring rencana Perseroan untuk terus mengembangkan jaringan layanan kesehatan Perseroan di masa yang akan datang dengan harapan agar Perseroan dapat tetap tumbuh dan menjadi salah satu grup penyedia layanan kesehatan paling terkemuka di Indonesia. Berkedudukan di Jakarta, Indonesia. Kantor pusat, Jalan Tauku Cibitirono, 28, Menteng, Jakarta 10.350 Indonesia. Telepon 62 sampai 21 3192 sampai 21 30 5915. Website www.bmhs.co.id. Email kan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2019. Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2020 adalah sebesar Rp1.148.381.712, meningkat Rp183.258.263 atau 19,0% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2019 sebesar Rp964.519.429. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pertumbuhan bisnis di sektor layanan kesehatan di rumah sakit, klinik, serta jasa medikal evakuasi ambulans. Hal ini terjadi tengah-tengah
Kebutuhan masyarakat atas pandemi yang terjadi di tahun 2020. RSU Bunda Jakarta mengalami pertumbuhan 100,3%. RSU Bunda Margonda mengalami pertumbuhan sebesar 47,5%. Klinik BIC mengalami pertumbuhan 344%. RSU BMC Padang mengalami pertumbuhan 11%. RSIA Citra Ananda mengalami pertumbuhan 95%. Serta jasa medikal evakuasi emergensi response mengalami pertumbuhan 143%. Beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan perseroan tahunnya berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2020 adalah sebesar Rp653.993.791.224, meningkat Rp145.225.734.049 atau 29,0% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2019 sebesar Rp507.768.057.174. Peningkatan tersebut seiring dengan terjadinya peningkatan pendapatan di tahun 2020 dan meningkatnya kebutuhan atas kebutuhan obat, alat kesehatan, jasa pelayanan dokter, dan perawat. Faktor pandemi yang terjadi di tahun ini juga menyebabkan kebutuhan atas obat-obatan dan alat pelindung diri pelayanan medis (APD) meningkat seiring dengan juga terjadinya kelangkaan pasokan yang berpengaruh terhadap harga beli. Di tahun 2020 ini, penghasilan keuangan perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2020 adalah sebesar Rp4.733.986.258, meningkat Rp2.692.816.880 atau 131,9% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2019 sebesar Rp2.441.169.378. Peningkatan tersebut seiring dengan terjadinya pertumbuhan pendapatan usaha yang cukup signifikan dan berdampak kepada peningkatan saldo likuiditas hingga ke pendapatan bunga bank. Di tahun 2020, bagian atas laba bersih entitas asosiasi. Bagian atas laba bersih entitas asosiasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2020 adalah sebesar Rp21.816.403.786, meningkat Rp21.874.279 atau 468,1% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2019 sebesar Rp4.544.549.507. Peningkatan tersebut seiring dengan terjadinya kenaikan atas laba entitas asosiasi di PT Diagnos Laboratorium Utama yang pada tahun 2020 ini yang mencatat laba tahun berjalan sebesar Rp56.538.538.339. Penghasilan beban operasi lain neto. Penghasilan beban operasi lain neto perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2020 adalah sebesar Rp11.255.526.111, meningkat Rp44.474.998.168 atau 133,6% dibandingkan dengan beban lain neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2019 sebesar Rp313.557.326. Peningkatan penghasilan beban lain neto tersebut disebabkan kenaikan pendapatan komisi laba sebelum pajak perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2020 adalah sebesar Rp144.991.937.521, meningkat
Rp99.553.929 atau 219,1% dibandingkan dengan tahun yang berakhir. Tanggal 31 Desember tahun 2019 sebesar Rp45.441.183.592. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan laba kotor dan peningkatan bagian laba atas entitas asosiasi. Beban pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak ini, manfaat, pajak tangguhan, dan pajak periode lalu. Beban pajak penghasilan neto perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2020 adalah sebesar Rp26.451.851.745, meningkat Rp12.407.621.499 atau 87,8% dibandingkan dengan beban pajak penghasilan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp14.124.230.246. Peningkatan tersebut seiring dengan terjadinya peningkatan laba sebelum pajak penghasilan yang telah dijelaskan di atas dan terkait liabilitas imbalan pasca kerja serta PSAK 73. Laba tahun berjalan. Laba tahun berjalan perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2020 adalah sebesar Rp118.460.085.776, meningkat Rp81.133.132.430 atau 278,3% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2019 sebesar Rp31.316.953.346. Peningkatan tersebut sejalan dengan beberapa faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, antara lain meningkatnya pendapatan secara total keseluruhan 19,0% serta perseroan juga mampu menahan laginya beban-beban operasional yang terjadi sehingga dapat memaksimumkan laba tahun berjalan tahun 2020 dengan peningkatan yang signifikan. Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja. Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.229.779.851, meningkat Rp649.557.288 atau 111,9% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2019 sebesar Rp580.222.563. Peningkatan tersebut seiring dengan terjadinya adanya perubahan asumsi keuangan yang digunakan pada tahun sebelumnya dengan aktual salary grow rate di tahun berjalan, jumlah laba komprehensif tahun berjalan, perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2020 adalah sebesar Rp245.766.622.372, meningkat Rp907.818.785.189 atau 66,1% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2019 sebesar Rp147.947.837.183. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh hal-hal yang telah dijelaskan di atas. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2018. Pendapatan perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2019 adalah sebesar Rp964.513.439, meningkat Rp112.659.551.179.
atau 13,2% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 852 miliar 232 juta 962.250 rupiah. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan jasa penunjang medis dan tenaga ahli, obat dan perlengkapan medis dan fertilisasi dan klinik. Beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2019 adalah sebesar 507 miliar 768 juta 57.174 rupiah. Meningkat 53 miliar 376 juta 859.871 rupiah atau 11,7% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2018 sebesar 454 miliar 391 juta 197.303 rupiah. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan beban pokok pendapatan dari klinik fertilisasi in vitro, penghasilan beban operasi lain, neto, beban operasi lain, neto perseroan, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2019 adalah sebesar 33 miliar 613 juta 557.326 rupiah, menurun 49 miliar 721 juta 401.469 rupiah atau 133,6% dibandingkan dengan penghasilan operasi lain neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 16 miliar 107 juta 844.143 rupiah. Penurunan tersebut terutama disebabkan peningkatan beban non-operasional lainnya sehubungan dengan beban bagi hasil laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2019 adalah sebesar 45 miliar 441 juta 183.592 rupiah, meningkat 21 miliar 331 juta 85.894 rupiah atau 88,5% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2018 sebesar 24 miliar 110 juta 97.698 rupiah. Peningkatan tersebut disebabkan oleh hal-hal yang telah dijelaskan di atas. 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar 49 miliar 606 juta 709.171 rupiah, 72 miliar 500 juta 813.033 rupiah, dan 156 miliar 542 juta 17.697 rupiah. Sumber dana yang digunakan perseroan untuk mendanai belanja modal adalah melalui kombinasi kas internal perseroan dan pinjaman jangka pendek dan panjang. Belanja modal perseroan terdiri dari biaya renovasi dan pengadaan peralatan medis dan peralatan lainnya. Rencana penggunaan dana hasil penawaran umum. Seluruh dana yang diperoleh dari penawaran umum ini setelah dikurangi biaya yang berhubungan dengan penawaran umum ini akan digunakan untuk 1. Sebesar 157 miliar 718 juta 500.160 rupiah, 157 miliar 708 juta 500.160 rupiah akan digunakan oleh perseroan untuk membeli kembali sisa pokok obligasi perseroan dari Akasia Investment Limited setelah pelaksanaan konversi obligasi berdasarkan perjanjian obligasi sisa obligasi dengan perincian sebagai berikut. Rincian keterangan, nama perjanjian obligasi, nilai pinjaman saat ini 301 miliar rupiah, 301 miliar rupiah. Riwayat penerbitan obligasi. Perjanjian obligasi awalnya ditandatangani pada tanggal 9 September tahun 2020, di mana penerbitan obligasi dan dana atas penerbitan obligasi diterima oleh perseroan pada tanggal 20 Oktober 2020. Perjanjian obligasi ini diubah dan dinyatakan kembali pada tanggal 8 Maret tahun 2021. Saldo nilai pinjaman setelah konversi dan pelunasan
rupiah. Tingkat bunga perjanjian obligasi ini tidak memiliki bunga. Namun, pembelian kembali sisa obligasi ini akan dikenakan premium sebesar IRR 0,11% dari sisa obligasi apabila saham-saham perseroan telah diperdagangkan dan dicatatkan di B. Jangka waktu jatuh tempo perjanjian obligasi ini akan jatuh tempo pada tanggal yang jatuh lebih awal antara tanggal pencatatan saham-saham perseroan di Bursa Efek Indonesia dan tanggal 31 Desember tahun 2021 atau tanggal di kemudian hari sebagaimana dapat ditentukan secara wajar oleh Akasia Investment. Tujuan penggunaan pinjaman pengembangan usaha perseroan termasuk pelunasan pinjaman yang diberikan kepada perseroan oleh bank-bank pihak ketiga, prosedur dan persyaratan pelunasan atau pembayaran dengan cara menerbitkan saham-saham baru kepada Akasia Investment Limited sebagai konversi atas perjanjian obligasi dan atau menjual kembali obligasi kepada perseroan yang akan dilaksanakan pada atau setelah tanggal pencatatan saham-saham perseroan di Bursa Efek Indonesia. Jaminan gadai atas 790.709.10.100.000 saham yang dimiliki oleh PT Bunda Investama Indonesia dalam perseroan pada tanggal prospektus diterbitkan. Sifat hubungan afiliasi tidak terdapat hubungan afiliasi antara perseroan dan Akasia Investment Limited. 2. Sisanya akan digunakan oleh perseroan untuk modal kerja, antara lain pembelian obat, alat medis, dan kebutuhan penunjang lainnya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan operasional terkait pelayanan kesehatan perseroan. Data keuangan penting. Nah, BMHS akan IPO menyusul anak usahanya yang sudah IPO DGNS salah satunya. Nilai sendiri prospek kedepannya BMHS.